Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini meliputi yang pertama menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, yang kedua pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang ketiga yaitu mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gelombang elektromagnetik atau radio elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancarkan tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan media rambat atau sama seperti radiasi. Oleh karena itu, tidak memerlukan media rambatan. Gelombang elektromagnetik sering juga disebut sebagai radio elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik sama seperti bentuk gelombang transversier pada umumnya. Namun pada gelombang ini terdapat muatan listrik dan magnetik di mana medan listrik atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B. Yang keduanya menuju ke arah gelombang. Maxwell mengembangkan 4 persamaan yang menjadi dasar teori elektromagnetik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Gauss. Yang kedua, magnet selalu memiliki 2 kutub. Yang ketiga, medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Yang keempat, medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Sumber gelombang elektromagnetik: 1. Osilasi listrik, 2. Sinar matahari, 3. Lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah, 4. Lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultraungu, yang kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, bisa disebut sebagai sinar Röntgen. 6. Inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Jenis gelombang elektromagnetik: 1. Gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa, mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat pada frekuensi gelombang radio. 2. Gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. 3. Gelombang inframerah atau infrared. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar dan kemudian terurai menjadi beberapa molekul yang berbeda karena benda dipanaskan. 4. Cahaya tampak: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Gelombang cahaya tampak terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Gelombang ultraviolet atau ultraungu. Cahaya ultraungu merupakan bagian dari spektrum warna. Namun indera penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultraungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibandingkan warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultraungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lainnya. Cahaya ultraungu mampu menembus kulit manusia, bahkan bisa mengubah struktur sel. Sinar X atau X-ray. Sinar X mempunyai daya tembus yang lebih kuat daripada cahaya ultraungu. Sinar X mampu menembus struktur lunak seperti daging dan kayu, kecuali struktur padat seperti tulang. Dengan kemampuannya menembus daging, maka struktur tulang atau rangka bisa tampak pada layar film. Sinar gamma atau gamma ray.
Gelombang sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat di antara gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang sinar Y dapat menembus struktur padat, bahkan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda. Sinar Y terjadi dari suatu proses reaksi nuklir sehingga menghasilkan radiasi yang cenderung berbahaya bagi makhluk hidup. Dampak negatif gelombang elektromagnetik. Meskipun gelombang ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, namun gelombang ini juga punya dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Nah, apa aja sih dampaknya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu paparan radiasi sinar ultraviolet jenis B yang berlebih terhadap manusia dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, hingga penurunan daya tahan tubuh manusia. Yang kedua, pulsa mikro dapat menimbulkan efek stres pada kimia otak manusia. 3. Radiasi HP dapat mengganggu gelombang otak dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, kelelahan, lupa ingatan, dan paling buruk adalah kanker otak. Setelah kita membahas tentang dampak negatif dari gelombang elektromagnetik tadi, sekarang kita masuk pada dampak positifnya. Gelombang elektromagnetik dapat dimanfaatkan sebagai pemanas makanan atau microwave, untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, pemandu pendaratan pesawat, dan juga pendeteksi keberadaan suatu objek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Soal yang pertama. Sebuah gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan laju 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Apabila frekuensi gelombang tersebut adalah 10 MHz, tentukan panjang gelombangnya. Diketahui cepat rambat gelombang atau V sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nilai frekuensi atau F-nya sama dengan 10 MHz. Lalu kita ubah ke bentuk Hertz menjadi 10 kali 10 pangkat 6 Hertz. Nah, kemudian kita akan menentukan panjang gelombang atau lambda. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu rumus untuk mencari cepat rambat gelombang. Rumus cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda dikali F. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambda dikali 10 kali 10 pangkat 6 Hz. Nah, 10 kali 10 pangkat 6 Hz itu kan sama dengan 10 pangkat 7. Nah, sehingga diperoleh nilai lambda sama dengan 30 meter. Sekarang kita akan membahas soal yang kedua. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kelajuan 3 kali 10 meter per sekon. Jika panjang gelombang elektromagnetik tersebut adalah 100 nanometer, frekuensi gelombang tersebut adalah diketahui kelajuan atau V sama dengan 3 kali 10 meter per sekon. Lambda sama dengan 100 nanometer. Nah, 100 nanometer diubah ke meter menjadi 10 pangkat min 7 meter. Kemudian ditanya frekuensi dari gelombang tersebut atau F. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan V per lambda, di mana F adalah frekuensi, V adalah kelajuan, dan lambda adalah panjang gelombang. Maka, dengan memasukkan data-data yang telah diketahui dari soal, sehingga kita bisa mendapatkan F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat minus 7. Sehingga F atau frekuensi sama dengan 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Nah, demikian contoh soal dan juga pembahasan tentang radiasi elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Simpulan dari materi radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik
adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Bahaya radiasi elektromagnetik. Sudah banyak jurnal dan berita yang membahas bahaya dari radiasi elektromagnetik. Kita telah mengerti bahwa berbagai alat elektronik kita memancarkan radiasi elektromagnetik. Yang pertama ada laptop dan perangkat Wi-Fi. Mereka bisa menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Yang kedua ada handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari HP. Yang pertama ialah mengganggu ingatan manusia, menyebabkan kanker otak, dan lain-lain. Yang ketiga ada komputer. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan timbul, antara lain rabun mata, katarak, epilepsi. Sumber-sumber penghasil radiasi elektromagnetik. Yang pertama, osilasi listrik. Yang kedua, sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Yang ketiga, lampu merkuri menghasilkan ultraviolet. Yang keempat, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X digunakan untuk rongsen. Manfaat radiasi elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain hal. Yang kedua, gelombang mikro. Contohnya untuk pemanas microwave, komunikasi radar, dan gelombang radar. Yang ketiga, ada gelombang inframerah. Contohnya untuk remote control, terapi fisik, topografi daerah dan alam, memotret dalam kabut. Yang keempat, ada sinar tampak. Contohnya yaitu membantu penglihatan mata dan penggunaan sinar laser. Yang kelima, ada sinar ultraviolet. Contohnya untuk keaslian tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan, dan pembentukan vitamin D. Yang keenam, sinar X untuk memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran, dan mendeteksi keretakan pada logam. Dan yang ketujuh, ada sinar gamma untuk terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, dan mengurangi populasi hama.